Halo teman-teman, gua mau sedikit cerita mengenai Gear Ultima Smart Hybrid yang gua punya. Kenapa gua bisa beli Gear Ultima? Pertama gue juga bingung ya, karena gue pengen banget motor yang nyaman, enak, tapi irit dipakai harian. Tadinya gue pengen ngambil Honda Beat yang street ya, karena melihat tampilan looknya tuh lebih keren mungkin ya, karena bannya lebih besar dan look streetnya tuh lebih oke ya. Cuman setelah dipikir-pikir, gue perasaan pakai Honda tuh udah lama gitu, dari SMA ya, dari SMP SMA gue Honda terus. Dan akhirnya setelah searching sana sini adalah satu komenan di mana dia tuh coba Gear Ultima. Akhirnya saya kesana lah cari tentang Gear Ultima di berbagai sumber, baik YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa catatan waktu itu tuh. Gear Ultima itu masih pakai kunci analog, speedometernya belum digital, sennya juga masih belum terpisah. Oke lah, secara build quality keren ya, bisa angkut ini, ditabrak sana sini, diuji di air dan sebagainya. Itu bagus ya teman-teman. Cuman memang ada dilema ya, mungkin ketika vampir oli, kemudian gredak mesinnya, kemudian shocknya keras dan sebagainya. Tapi pas saya lihat harganya di Karawang, OTR Karawang itu dia dapat di 22. Saya dapat tuh di 22,3 ya. Jadi 22.300.000, tapi udah dapat fitur yang cukup lengkap ya untuk yang smart ini. Tipe smart ini udah pakai keyless, remote-nya dapat 2. Kemudian untuk ban juga memang tidak terlalu besar ya, atau tidak terlalu kecil. Saya nggak suka ban yang pakai ring-ring kecil gitu ya. Kalau misalkan 14 pakai ban yang gede enak ya. Cuma ini pakai yang 12 tapi tetap looknya cukup oke. Nah, akhirnya saya mutusin untuk beli. Nego dulu karena harga OTR-nya jauh lebih mahal ya, hampir 23. Nego dapatlah diskon di angka 22,3 ya, 22.300.000-an. Akhirnya kita cash beli motor ini. Untuk PPKB dia di 3 bulan. Untuk STNK-nya dia di 3 mingguan ya. Nah sampai sekarang nih saya belum dapat PPKB nih. Udah berapa bulan ya? Kayaknya dari Mei, Juni baru 2 bulan. Mungkin nanti bulan Juli saya akan tanya lagi ke dealernya. Setelah pakai sekian bulan ya, 2 bulanan lah, udah servis pertama, KSG pertama. Yang saya rasain ya, pertama itu memang di shocknya itu cukup keras ya, entah depan entah belakang itu cukup keras ketika menghantam jalan yang jelek, keriting atau lubang. Tapi kalau misalkan dia jalannya halus itu enak ya, untuk manuver kanan kiri itu enak. Cuman ketika ketemu jalan jelek itu memang cukup kerasa ya. Tapi kalau teman-teman gak mempermasalahkan itu, teman-teman bisa ambil ya. Yang kedua itu ya kelemahannya, shocknya mungkin kurang empuk saat ketemu jalan-jalan lubang. Dan yang ketiga, yang kedua itu dia itu ada handle rem kirinya itu kayak yang kendor ya. Jadi kayak ngampleh gitu, kalau ada jalan jelek itu nggak solid gitu, kayak ngampleh gitu. Terus apa lagi? Oh ya, standar 2-nya itu si bracket si besi yang buat injekannya itu agak keluar ya. Jadi kalau nggak hati-hati itu bisa kena. Terus sama kecepatan 20 sampai 40 di saya itu getaran mesinnya tuh kerasa banget ya sampai ke tangan ya. Apa mungkin karena mesinnya masih baru, belum Inrian ya, sampai 1.500 saya nggak tahu. Terus nanti kita cobain aja ya sampai 1.600. Kalau misalkan dia udah halus berarti normal ya. Kalau masih gitu ya memang kita harus ganti kirian kali ya. Terus apa lagi? Sayang ya untuk desain ya, ada yang suka ada yang nggak suka. Memang desainnya tuh kurang lancip, kurang tegas ya untuk depan, dan lampunya juga ya kurang lah. Tapi overall ini cukup oke lah ya. Maksudnya secara fitur dan joknya cukup lebar, bagasi lebar, itu kelebihannya. Kita bahas kekurangannya aja dulu. Kalau kekurangan memang ada di situ ya, sama kipasnya. Kipas yang di mesin itu awalnya nggak terlalu berisik, sekarang mulai ada agak
ya berisik dikit lah ya. Sama ada beberapa kabel yang memang kelihatan ya. Jadi kabel itu kayak bagian depan tuh ya, di kolong depan, sama yang bagian di dekat mesin itu kabel harusnya ditutup biar lebih aman dari si jeri. Gitu, ada kabel ICU ya, ICU ya, kabel ke otaknya gitu kan. Untuk klakson sosok kecil tapi katanya bisa diatur jadi lebih besar. Apalagi ya, paling minor aja sih. Selebihnya saya pakai cukup irit, cukup hemat gitu ya untuk 125 hybrid di gear Ultima ini. Jadi ini adalah gear Ultima atau gear yang memang dia sudah pakai mesin yang mirip Villano atau Fazio. Jadi dia lebih irit teman-teman. Seperti itu ya. Paling itu ya. Kalau Vampire Ori saya belum tahu, tapi memang minusnya adalah setiap motor pasti ada minusnya. Nah kalau teman-teman nanya itu stikernya pakai apa tuh yang di ban, terus holdernya pakai apa, pon holdernya, terus stiker atau pet yang di motor tuh pakai apa, teman-teman bisa langsung cek di link deskripsi video ya. Kalau pengen tahu aku pakai apa aja, mau Shopee ataupun TikTok, teman-teman bisa langsung klik aja linknya. Jadi seperti itu teman-teman. Overall setelah pakai gear Ultima saya cukup puas ya. Memang mesinnya tidak sehalus Honda, tapi untuk solid ya, barangnya tuh solid ya, dari mulai apa tuh namanya plastiknya gitu ya, terus finishingnya juga oke ya. Jadi nggak kayak merek Honda yang memang saya akui lebih tipis ya untuk bodinya, untuk plat-platnya gitu teman-teman ya. Pokoknya saya bukan mengagung-agungkan Honda, saya tidak mengagung-agungkan Yamaha, tapi ada plus minus lah di setiap kendaraan. Jadi saya ambil ini karena memang bagasinya 18,6 liter. Bensin tangkinya itu di 5,1, cukup besar. Ada behelnya juga, ini memang didesain untuk angkut-angkut barang. Serta memang joknya gede ya, cukup enak ya, gede. Kalau teman-teman pengen ganti lampu atau tambah lampu bisa lampu tembak. Kemudian shock breaker depan belakang bisa teman-teman upgrade gitu. Gitu teman-teman. Jadi overall untuk Yamaha Gear Ultima saya cukup puas ya dengan barang ini, dengan produk ini gitu. Nah setelah itu ya gimana kita merawatnya. Kalau kita merawatnya dengan apik, dengan benar, ya insya Allah kita tidak terhindar dari yang namanya minus-minus yang aneh-aneh ya gitu. Ya intinya barang semua dirawat. Kalau barang baru pasti semua enak ya, tapi tetap ya perawatan itu penting dalam sebuah pemilihan produk ya. Ketika kita punya produk barang, kita tetap harus merawatnya supaya tetap oke, tetap optimal, dan tentunya nyaman ya dipakainya. Serta ketika dijual ya mungkin harganya tidak jatuh gitu teman-teman. Nah silakan komentar buat teman-teman yang udah pakai Gear Ultima, keluh kesahnya apa ya. Gitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk di support channel ini dengan cara subscribe, komen, like. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.